Presiden Prabowo Subianto menyentil Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh tanpa izin saat wilayahnya terdampak bencana. Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses Mirwan. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bilang, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh tanpa izin saat bencana di Aceh akan diperiksa Inspektorat Kemendagri. Menurut Bima Arya, Kemendagri dapat memberikan sanksi kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS apabila terbukti melakukan pelanggaran selama masa tanggap darurat bencana yang terjadi di daerahnya. Presiden ingatkan secara tegas kepada seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan gelanggang, untuk tetap ada di lapangan. Dan Pak Mendagri sudah mengingatkan itu ketika rapat dengan BMKG. Nah tentu kalau ada kepala daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi. Nah sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Aturan pemberhentian kepala daerah menurut pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 salah satunya adalah diberhentikan karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri dan meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Sebelumnya, Partai Gerindra juga mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dari status kader Gerindra. Gerindra sudah melakukan proses administrasi pemberhentian, termasuk mengganti Mirwan MS dari posisi Ketua DPC Aceh Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Wamendagri Bima Arya bilang Kementerian Dalam Negeri akan lakukan investigasi terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan yang pergi ke luar negeri saat Aceh Selatan diterjang bencana. Sanksi teguran hingga pemberhentian bisa saja dijatuhkan jika terbukti bersalah. Kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan Ketua Komisi 2 DPR Muhammad Rifki Nizami Karsyayuda dan juga ada pakar hukum tata negara dari Universitas Esa Unggul Profesor Juanda. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ini kan kita juga dikejutkan ya dengan adanya kabar Bupati Aceh Selatan Mirwan yang pergi ke luar negeri tanpa izin bahkan ya dari gubernur dan juga dari Kementerian Dalam Negeri. Saya mau ke dari DPR dulu, Bung Rifki. Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan atensi soal pencopotan, bisa tidak dicopot. Nah, kalau dari internal Komisi 2, apakah nanti sudah ada pembahasan soal ini bersama dengan Kementerian Dalam Negeri? Jangan sampai kemudian cuma hanya teguran saja. Ya, kemarin kami melakukan konferensi pers bersama dengan seluruh mitra kerja Komisi 2 DPR RI terkait dengan laporan kinerja Komisi 2 DPR RI tahun 2025. Kebetulan dari Kementerian Dalam Negeri hadir Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri, Saudara Bima Arya, beserta seluruh perangkat termasuk dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, seorang kepala daerah yang pergi atau berangkat ke luar negeri harus mendapatkan izin
dari menteri. Kalau dia tidak mendapatkan izin, maka sanksinya jelas, bisa diberhentikan sementara selama 3 bulan. Itu ketentuan undang-undang. Nah sekarang agar kita memiliki evidensi, melihat ini secara objektif, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kita minta untuk melakukan penelitikan terhadap hal ini. Oke. Kemarin Bupati Mirwan konon sudah datang ke Indonesia dan hari ini akan menghadap Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pemeriksaan. Itu satu. Sedangkan terkait dengan pemberhentian tetap dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur dengan jelas syarat pemberhentian tetap. Satu, kalau kita kontekskan dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Mirwan, dia berpotensi melanggar apa yang kita sebut dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Terutama tadi pergi ke luar negeri tanpa izin. Yang kedua, yang bersangkutan juga bisa kita kualifikasikan melakukan pelanggaran etika dan kepantasan publik terkait dengan posisinya sebagai kepala daerah yang mestinya menjadi nahkoda dalam penanganan dan pengendalian bencana yang sangat besar di Aceh Selatan, tapi yang bersangkutan kemudian meninggalkan wilayah dan masyarakatnya dan berbagai macam klausula yang ada. Hanya saja undang-undang mengatur syarat atau prosedur pemberhentian. Prosedurnya harus melalui DPRD setempat. Nah, tapi kan kita sudah melihat partai pengusung, Partai Gerindra sudah memberikan sanksi yang sangat tegas. Pencopotan sebagai ketua DPC, bahkan perintah ketua umum Partai Gerindra yang juga presiden adalah pemberhentian. Saya meyakini fraksi-fraksi yang ada di DPRD Aceh Selatan juga memiliki sense of politik dan sense of humanity terkait hal ini. Karena itu dalam prosesnya ke depan saya meyakini DPRD akan segera bersikap terkait hal tersebut. Cukupkah DPRD? Jawabannya enggak. Karena harus juga nanti dinilai oleh Mahkamah Agung. Saya juga meyakini dengan modal hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan evidensi dan kualifikasi hukum yang kuat, maka Mahkamah Agung juga akan terbantu untuk memperkuat dalil terkait dengan usul pencopotan ini. Jadi Komisi 2 DPR RI posisinya adalah terus mengawasi, memastikan bahwa proses ini bisa berjalan, sekaligus ini menjadi alarm bagi para kepala daerah lain yang ada di Indonesia untuk lebih memiliki sense of politik and sense of humanity terkait dengan jabatan yang diembannya. Kalau dari Komisi 2 DPR sendiri begitu ya, yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, posisi Komisi 2 tentu saja mengawasi, pengawasan begitu. Tapi kemudian untuk posisi Komisi 2 DPR sendiri, apakah setuju atau memang sepakat bahwa memang pemberhentian secara total atau pemberhentian hanya sementara 3 bulan? Posisi Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya seluruh upaya kita menangani persoalan rakyat secara real. Rakyat ini bukan hanya butuh dalam bentuk program, dalam bentuk dana, tetapi juga dalam bentuk empati. Nah karena itu apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pencopotan terhadap Bupati Aceh Selatan itu kami dukung sepenuhnya oleh Komisi 2 DPR RI. Ini bukan persoalan personal Bupati Mirwan, tapi ini persoalan bagaimana kita membangun empati sebagai sebuah bangsa di tengah persoalan yang mungkin hari ini bencana, besok akan terjadi hal-hal lain yang membutuhkan empati dan sense of humanity oleh seorang kepala daerah. Seorang kepala daerah kemudian kita lihat melayani rakyat dan memang dipilih oleh rakyat. Seharusnya memang saat ini adalah untuk bisa menangani rakyat juga begitu ya. Saya ke Profesor Juanda. Prof, bagaimana kalau dari kacamata hukum dari pakar hukum tata negara untuk kasus Bupati Mirwan ini sudah keluar negeri dalam posisinya lagi bencana, penanganan bencana, bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah lampu hijau, sudah dari partai sudah mencopot. Kalau dari pakar hukum tata negara sendiri melihat ini, mampu tidak sebenarnya Kementerian Dalam Negeri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan dalam kasus ini? Ya baik, saya kira bukan soal mampu tidak mampu, tapi sebagai orang hukum melihatnya bagaimana perbuatan atau tindakan atau kebijakan seorang bupati dikaitkan dan diukur ya dari aspek norma hukum yang berlaku. Tadi sudah saya sampaikan oleh Saudara Rifki bahwa semua ya pejabat negara dalam konteks negara hukum itu sudah diatur.
sebagaimana di dalam pasal 57 ya Undang-Undang 23 2014, pasal 76 77 itu menyangkut soal bagaimana larangan seorang kepala daerah dan kewajiban seorang kepala daerah termasuk bupati. Nah, dalam konteks Bupati Aceh Selatan, dalam konteks pandangan hukumnya bahwa ketika seorang bupati atau gubernur ya melanggar dari apa yang diharuskannya, maka sebagaimana dulu pernah ada Bupati Indramayu kalau tidak salah ya, itu adalah Luki Ahmad, itu diberi sanksi 3 bulan pembinaan ya. Nah, pembinaan ini adalah artinya dengan bentuk konkretnya teguran tertulis oleh Mendagri. Saya kira ini penting juga dalam rangka memberikan contoh edukasi kepada seorang bupati. Jangan sampai ini kan bencana besar bagi kita bangsa Indonesia di Sumatera, begitu ribuan, apalagi dia sebagai pemimpin di daerah itu harusnya berempati. Memang kita paham bahwa mungkin saja argumentasinya adalah ini sudah terkait perencanaan untuk umroh misalnya. Memang antara umroh dan kepentingan umat saya kira itu kan merupakan hal yang perlu kita bedakan, kita pisahkan. Umroh itu memang ada kaitan dengan soal agama ya, untuk beribadah. Tapi ini kan sifatnya pribadi ya, umroh itu. Tapi ini adalah bencana besar kita, Sumatera, bangsa Indonesia ini seharusnya ini sebuah kewajiban dia untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Nah, oleh karena itu dia terkena larangan, terkena kewajiban-kewajiban ya. Antara kewajiban itu adalah misalnya memegang teguh dan patuh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian peraturan perundang-undangan. Sementara peraturan perundangan mengatakan tidak boleh tanpa izin. Nah, berarti ini jelas menurut saya, terlepas dari apa nanti pemeriksaan dari Inspektorat Dalam Negeri, tapi menurut saya dari kacamata saya kira adalah jelas ini di samping memang tidak berempati, melanggar aturan, saya kira ini perlu ya, saya dukung kalau ini terbukti nanti diberi sanksi yang tegas. Tetapi dalam konteks ini perlu diketahui oleh masyarakat, untuk pemecatan secara definitif saya kira terlalu jauh. Karena untuk pemecatan secara definitif terlalu jauh. Mengapa demikian Anda bisa mengatakan seperti itu, Prof? Ya, karena begini ya, di dalam konteks soal pemberhentian secara definitif itu kan ada regulasi dan pasal tersendiri juga. Artinya tidak masuk ke dalam hal-hal berkaitan dengan tindakan yang pergi ke luar negeri tanpa izin. Misalnya kalau ada dugaan korupsi atau sudah terbukti korupsi ya, nah itu bisa diajukan pemberhentiannya kalau memang sudah terbukti itu. Kemudian bisa jadi membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat. Kemarin itu kan lagi viral juga di daerah Jawa Timur, itu ada bupati saya lupa, itu masalah didemon oleh masyarakat, meresahkan. Nah itu regulasinya berbeda. Nah ketika hal-hal tindakan-tindakan yang menyangkut soal yang sangat lebih lagi soal tindak pidana dan sudah menyangkut meresahkan masyarakat, nah itu baru bisa diusulkan oleh DPRD ya, kalau itu nanti terbukti ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung setelah itu baru bisa diproses. Berarti case-nya kalau berarti Prof, berarti case-nya kalau tindakan korupsi dan meresahkan masyarakat, kepala daerah di saat bencana tidak ada di daerahnya, apakah tidak meresahkan masyarakat kalau menurut Profesor Juanda? Ya, saya kira begini, kita harus clear melihat ini secara objektif. Yang dimaksud masyarakat itu adalah tindakan misalnya yang misalnya dia memungut pajak atau menyatakan sesuatu yang kira-kira membuat masyarakat ini bentrok atau konflik yang bereskalasi besar misalnya. Nah itu kan itu yang dimaksud adalah meresahkan masyarakat. Tetapi ini kan tidak meresahkan masyarakat. Bencana ini adalah datang dari dua
dua aspek menurut saya, dari kelakuan manusia yang memang melakukan penebangan liar, dan emang ini adalah kejadian alam yang memang dikehendaki oleh kuasa Allah. Jadi oleh karena itu bukan kehendak dari bupati itu, tetapi bupati itu pergi yang salahnya tanpa izin. Nah ini ya, jadi ketika sebenarnya kalau memang misalnya dia pergi itu dengan izin, saya kira tidak ada masalah. Nah itu problematik hukumnya adalah kenapa pergi pada saat tidak tepat. Walaupun umroh itu penting dan sunnah sebenarnya kalau umroh ya, tidak wajib. Nah oleh karena itu antara kepentingan pribadi dia sebagai umat itu sebenarnya tidak dia tempatkan sebagai pemimpin yang lagi mendapat musibah besar. Inilah saya kira duduk persoalnya. Oke, jadi menurut Anda kalau dari kacamata Anda untuk kasus Bupati Mirwan ini seperti Bupati Luki pada saat itu mendapatkan pembinaan 3 bulan selesai. Walaupun ini kita lihat case berbeda ya. Ya walaupun case berbeda, tapi kan inti ontologisnya adalah substansi problemnya adalah karena yang bersangkutan pergi ke luar negeri, apakah umroh atau perjalan-jalan, tidak izin gubernur, ya, tidak izin gubernur. Itu ketentuan yang diberikan. Oleh karena itu, tidak izin gubernur inilah sama dengan Luki dulu, tidak izin Mendagri juga, ya, kalau ke luar negeri. Nah, dengan demikian maka menurut saya, ya, paling tidak itu 3 bulan harus dibina itu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Biar dia tahu bahwa jangan jadi bupati ya tidak berempati dengan masalah rakyatnya. Masalah rakyatnya sangat sekarang lagi sengsara ya, soal ekonomi, soal infrastruktur dan segala macam. Ini di mana letak empatinya padahal saat waktu ingin jadi bupati, memujuk rakyat, beretika segala macam. Saya berpendapat dengan saudara Presiden secara etika, secara prinsip asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu juga sudah dia langgar, saya kira. Semuanya sudah langgar. Bung Rifki, bagaimana kalau dari kacamata Komisi 2 DPR, kalau dari kacamata Anda begitu ya, sebenarnya karena ini persoalannya tidak diizinkan begitu ya. Beda pandangan sama Prof. Juanda. Silahkan, Bung Rifki. Karena begini, kalau kita baca black and white ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, itu klausul of impeachment seorang kepala daerah, syarat-syarat pemberhentian kepala daerah itu diatur dengan jelas dalam undang-undang itu. 1, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai kepala daerah karena melakukan pelanggaran terhadap sumpah dan janji. Coba saya mau bacakan sumpah dan janji seorang kepala daerah. Bersumpah berjanji akan menjalankan tugas sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, serta mengabdi kepada masyarakat tanah air dan negara. Dalam konteks melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, yang bersangkutan jelas melanggar sumpah dan janji sebagai kepala daerah. Dalam konteks melakukan pengabdian kepada masyarakat, tanah air dan bangsa dalam konteks bencana, ini juga bisa dikualifikasikan sebagai sebuah pelanggaran sumpah dan janji. Ini masuk dalam klausul of impeachment seorang kepala daerah yang bisa diproses oleh DPRD setempat. Yang kedua, yang bersangkutan juga tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah di pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Apa itu? Yang bersangkutan lari dalam tanda kutip dari tanggung jawabnya, tidak melaksanakan kewajibannya, yang bersangkutan tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait, ini diatur dalam huruf G pasal 67 undang-undang tersebut, dan yang paling penting yang bersangkutan tidak menjamin tersedianya layanan publik yang penting dalam keadaan darurat yang merupakan bagian dari good governance dalam pasal 67 huruf E. Sehingga kemudian hal-hal tersebut merupakan kualifikasi dari, sekali lagi, klausula of impeachment yang kemudian bisa dikualifikasikan sebagai syarat pemberhentian seorang kepala daerah. Yang bersangkutan juga bisa dikualifikasikan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan dan perbuatan tercela. Ini kan soal etika, code of ethics, yang saya kira memang
dalam konteks pemeriksaan dari Irjen Kementerian Dalam Negeri nanti juga akan membantu kawan-kawan di DPRD Aceh Selatan untuk membantu mengkualifikasikan sejumlah perbuatan hukum ini sebagai sebuah pelanggaran hukum. Tetapi sebelum itu saya ingin katakan begini, saya tidak mengenal saudara Mirwan sebagai pribadi. Kalau saya dalam posisi yang bersangkutan dan sebagai sahabat, sebagai sesama politisi, saya mungkin menghimbau kepada saudara Mirwan lebih baik yang bersangkutan mengundurkan diri. Ini jauh lebih elegan untuk kemudian menyelesaikan polemik ini. Sekaligus yang bersangkutan masih memiliki dignity sebagai seorang politisi. Pada sisi yang lain, sebagai tokoh dari masyarakat Aceh Selatan, beliau masih bisa menunjukkan empatinya dengan bekerja tanpa jabatan sekalipun. Dan ini saya kira akan jauh lebih baik bagi masa depan politik yang bersangkutan pada satu sisi, dan di sisi yang lain kita bisa segera mendapatkan kepala daerah definitif di Aceh Selatan yang bisa bekerja dengan penuh kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas kedaruratan yang ada ini. Oke, kalau menurut Anda kalau dari soal aturan dan segala macam ini sudah memenuhi soal impeachment, tapi kalau bisa dikatakan terhormat begitu ya, lebih baik mundur menurut Anda? Betul, karena dari sisi legitimasi politik, Partai Gerindra sebagai partai penguasa dalam tanda kutip, the ruling party saat ini, tempat yang bersangkutan berasal, sudah melakukan pencopotan. Saya kira itu sanksi politik yang sangat berat bagi seorang politisi, dan karena itu memang harus ada kesadaran dalam konteks ini, memiliki empati politik untuk kemudian mungkin give up dulu, bukan karena yang bersangkutan tidak mampu, tidak memiliki power, tapi justru meletakkan kedewasaan politiknya dalam situasi seperti ini, dan itu saya yakin akan menaruh dan menarik simpati oleh banyak pihak. Oke, kalau saya ke Prof Juanda, kalau dari soal politik, dari empati politik, lebih terhormat mundur saja dari jabatannya dibandingkan jadi polemik seperti ini. Ya, saya kira begini ya, itu boleh saja, itu adalah sebuah pikiran cemerlang sebagai politisi dari saudara Ricky, mungkin sama-sama politisi ya, mungkin itu lebih terhormat. Saya setuju juga, tapi biasanya karakter dan budaya orang Indonesia siapapun itu jarang saran itu diterima ya, jarang sekali. Tapi sebagai sebuah terobosan sikap yang gentleman, saya dukung kalau memang itu sebagai sebuah bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat misalnya. Tetapi saya melihat itu masih jauh sekali untuk orang Indonesia ya. Nah, oleh karena itu saya pikir terlepas dari saran itu mundur tidak mundur, bagaimana aturan hukumnya diterapkan. Saya sependapat nanti terlepas sanksi apa, tetapi paling tidak itu pasti diberi sanksi ya. Mau misalnya pencopotan secara definitif atau diberhentikan, tapi semuanya saya ingatkan kembali, ini merupakan sebuah pembelajaran bagi siapapun ya. Tapi kenapa saya tidak masuk dalam konteks tadi untuk melihat ini diberi sanksi yang definitif, karena argumentasi ya secara profesional yang berkeadilan saya pakai adalah karena mungkin saja jadi antara perencanaan beliau untuk umroh sudah lama, terus ini mungkin tidak bisa, ini saya melihat dari aspeknya Bupati itu ya, dari dia bahwa ini tidak bisa ditunda misalnya, padahal bisa ditunda ya. Nah, tapi argumentasinya karena udah lama misalnya, terus dia untuk beribadah, inilah saya sampaikan tadi, jangan sampai mengambil satu keputusan yang tidak objektif ya. Kita juga harus melihat ini secara objektif, walaupun memang objektif mungkin apa yang kita lakukan ini pasti ada yang pro dan kontra. Oleh karena itu saya melihat ini kalau memang ya DPRD-nya yang berwenang melihat ini secara seksama nanti bahwa ada hal yang lebih besar yang dilanggar oleh Bupati ini, ya itu haknya DPRD. Tetapi saya melihat dari kacamata
hukum formilnya ya, itu paling tidak beri sanksi apakah 3 bulan, apa 6 bulan dan seterusnya, supaya mereka dan bupati, kepala daerah yang lain ini paham bahwa ini saya sebagai bupati seharus berempati, seharus menjalankan tugas. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi sebenarnya masuk akal, tetapi saya melihat itu masuk akal, tapi dalam konteks keadilan juga kita harus kedepankan. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana jalannya dari investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, apa sanksi yang kemudian diberikan terhadap seorang kepala daerah yang meninggalkan atau melanggar sumpah jabatannya untuk bisa melayani rakyatnya di saat seluruh rakyat di Kabupaten Aceh Selatan membutuhkan seorang bupati pada saat itu. Tentu saja kita akan lihat ataukah kemudian Bupati Mirwan akan secara terhormat mundur dari jabatannya. Kita akan lihat nanti. Terima kasih pakar hukum tata negara dari Universitas Esa Unggul, Profesor Juanda, dan kemudian juga ada Ketua Komisi 2 DPR, Bung Rifki Nizami Karsayuda. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi.